Berangkat. Alhamdulillah, Nabi khairan. Baik Ustadz, tanpa berlama-lama kayaknya udah mulai banyak juga ini partisipannya. Kita mulai saja Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum wa barak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, menguasainya, mengaturnya, dan memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 4 Ramadan, hari Jumat. Ini Jumat pertama kita di bulan Ramadan. Bagaimana hari yang mulia berjumpa dengan bulan yang mulia. Perbanyaklah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat kita dihantarkan kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tema kita pelanggaran dan amalan seorang dokter. Anda nggak tahu kenapa judulnya kok pelanggaran dulu. Kita bicara amalan dokter dulu. Profesi dokter ini adalah profesi yang mungkin diidam-idamkan oleh seorang anak, oleh orang tua, oleh mertua. Kalau anaknya dokter, bangga. Kalau si anak jadi dokter, senang. Kalau mertua dapat menantu dokter, Masya Allah. Ceritanya nggak habis-habisnya. Karena memang profesi ini profesi yang terhormat. Dan secara dunia sangat menjanjikan. Dan secara akhirat lebih menjanjikan lagi. Secara dunia profesi ini menjanjikan. Dan secara akhirat lebih menjanjikan lagi, apalagi di bulan Ramadan, tinggal mengatur niat. Tinggal niatnya doang. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang sering kita dengar. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya setiap orang itu, ya, setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita lihat sabda Nabi SAW tentang profesi membantu orang. Sebenarnya bukan hanya dokter sih. Siapapun yang hidupnya itu suka membantu orang lain, ya sama kayak dokter. Dokter tuh kerjanya ngapain? Bantu orang. Nolong orang. Ngobatin orang. Itu dokter. Yang tidak dokter, bisakah melakukan itu? Sangat bisa. Kembali tergantung kepada niat dan tekad hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Wahai utusan Allah, siapakah manusia? Manusia seperti apakah yang paling dicintai Allah? Ini pertanyaan yang sangat berbobot, jemaah. Bukan dicintai mertua,
Bukan dicintai kepala desa, bukan dicintai bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Tapi dicintai Sang Pencipta langit dan bumi ini. Itu yang ditanyakan. Berat tentunya pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan kedua, wa ayyul a'mal. Amalan apakah? Kalau tadi pelakunya, yang kedua amalannya. Amalan apakah? Ahabbu ilallahi azza wa jal. Yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. Faqala Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tentunya syaratnya dia beriman dulu lah. Kalau dia nggak beriman, semua amalannya sia-sia. Maka Nabi menjelaskan, yang tanya seorang muslim. Maka dikasih tahu. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Sampai sini coba kita berpikir. Selama hidup kita, berapa banyak kita memberikan manfaat buat orang lain? Ada manusia yang hidupnya hanya mengambil manfaat dari orang lain. Atau memanfaatkan orang lain. Bukan dia memberikan manfaat, tapi dia mengambil manfaat dari orang. Dan terkadang dia memanfaatkan orang. Orang yang dicintai Allah, maka sebesar manfaat yang dia berikan kepada orang lain, sebesar itu cinta Allah kepada dia. Semakin manfaat, semakin dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Maka seorang muslim yang udah ngaji, yang udah belajar, cobalah perbaiki hablum minan nasnya. Setelah engkau memperbaiki hablum minallah. Wa ahabbul a'mali ilallah. Adapun amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Tuh, bikin orang gembira dengan cara yang halal ya. Dengan cara yang halal. Karena ada orang berpikir, aku bikin fulan gembira dengan berdusta, dengan berbohong. Engkau telah berbuat dosa. Maka amalan yang paling dicintai adalah kegembiraan yang kau transfer kepada seorang muslim. Au takshif anhu kurbah. Atau dia sedang susah. Engkau menyingkap kesusahan dia. Ini dokter nih Masya Allah. Datang pasien, ngobrol sama dokter. Yang awalnya ketakutan, pulang gembira. Masya Allah. Yang awalnya susah, keluar dari ruang dokter, Masya Allah, gembira sekali dia. Ada yang keluar dari tempat dokter, malah cemberut. Ada. Kenapa? Tagihannya terlalu banyak. Yang membuat dia susah. Tapi kalau dia keluar dari ruangan dokter, keluar dari rumah sakit dalam kondisi gembira, Masya Allah. Kesusahannya disingkap, maka itu amalan yang paling cintai Allah. Au taqdi anhu dainan. Atau engkau membayarkan utang orang itu. Melunasi utang orang lain itu, ya Allah. Ternyata itu amalan yang paling dicintai Allah. Au tatrud anhu ju'an. Atau engkau mengusir rasa lapar dari saudaramu. Rasa lapar. Berbagi makanan. Di waktu-waktu orang kelaparan. Tentunya amalan yang sangat mulia. Tapi kalau orang nggak kelaparan Ustaz, ya tetap mulia. Cuma lebih mulia ketika masa paceklik ya. Contohnya ketika ada bencana. Banjir. Kalau nggak banjir, orang itu dikasih makanan biasa-biasa aja. Tapi tatkala mereka kebanjiran. Lalu mereka bertahan di tempat pengungsian. Yang di situ makanan sangat terbatas dan kita kemudian memberikan makanan kepada mereka, pahalanya lebih lagi jemaah. Kita mengusir rasa lapar dari dia. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan dengan saudaraku, mengurusin urusan dia, membantu dia ngurusin urusannya. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bukan 10 hari akhir Ramadan, bukan.
1 bulan. Subhanallah. Ini keutamaan amalan dokter. Ya, amalan pokoknya membantu orang lain. Tatkala kita membiasakan diri kita membantu orang lain. Ya, baik itu dengan lisan, baik itu dengan finansial, atau dengan fisik kita membantu dia untuk menyelesaikan urusannya, maka itu amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan disebutkan lebih dicintai Nabi alaihi salatu wassalam daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Namun syaratnya harus beriman. Sekali lagi, tanpa iman sia-sia. Semuanya sia-sia. Loh Ustaz, gimana Ustaz? Dia orang baik, suka membantu orang lain. Namun kunci surga itu la ilaha illallah. Oleh karena itu, pernah datang seorang sahabat atau Aisyah sendiri bertanya kepada Nabi SAW tentang Ibn Jad'an. Orang yang mulia, orang yang suka membantu orang lain. Kalau jemaah haji itu, dia potongkan kambing, dia potongkan unta buat jemaah haji. Nggak ada orang yang kelaparan. Kecuali dia membantu orang tersebut. Ibn Jad'an ini. Ditanya, kira-kira bermanfaat nggak amal soleh dia? Nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak pernah beriman. Dia tidak pernah mengatakan, Rabbi ghfirli, ampuni aku ya Allah pada hari dibangkitkannya manusia. Nggak pernah. Sehingga dia beramal hanya untuk dunia. Oleh karena itu, kalau orang beramal baik, membantu orang lain, menolong orang lain tanpa ada keimanan, tanpa ada keikhlasan, sia-sia. Dokter 30 tahun, jangan ditanya berapa murid yang dia sudah ajarin. Berapa pasien yang sudah sembuh lewat jalan dia. Tapi kalau ternyata dia tidak beriman, atau dia beriman tapi ambisinya dunia. Membantu orang lain untuk dapat dunia. Ngobatin orang lain untuk dapat dunia. Operasi untuk dapat dunia. Semuanya yang ada di benaknya adalah dunia. Maka kira-kira dapat apa dia? Dapat dunia. Allah berfirman di surat Hud ayat 15-16. Di surat Hud ayat 15-16. Silakan dibaca. Nah, tafadhal. Surat Hud ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Tatkala seorang bekerja, beramal soleh, melakukan kebajikan, membantu orang lain seperti profesi dokter nih. Namun ternyata ambisinya dunia, niatnya dunia, Allah kasih, engkau sukses di dunia, engkau dihormatin orang, dihargain orang. Kemana-mana mungkin engkau dihamparkan karpet merah untuk dirimu. Kenapa? Karena jasa. Tapi itu hanya di dunia. Di akhirat dapat apa? Dapat neraka. Semua amalannya gugur. Maka bicara niat dan ambisi ini penting. Sampai subhanallah kita nih, sebagai seorang suami, Ana sebagai seorang suami, kadangkala kita belikan sesuatu buat istri kita.
atau kita kasih nafkah buat dia. Apa kata Nabi SAW? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Dan tidaklah engkau sesekali memberikan nafkah yang engkau berharap wajah Allah, melainkan engkau akan dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi fimrati. Sampai yang engkau letakkan di mulut istri. Dapat pahala. Iya. Hadis Rahul Bukhari. Maka di sini yang penting itu bagaimana menata niat kita. Dan cara bekerja kita juga benar. Dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ali bin Abi Thalib. Ini riwayat dari Thuwair. Dari ayahnya. Dia mengatakan ayahnya Thuwair. Suatu hari Ali bin Abi Thalib mengajakku. Mengambil tanganku, menuntunku. Lalu berkata, yuk kita berangkat ke rumahnya Hasan. Yakni putranya Ali, Hasan bin Ali. Kita membesuk dia. Sampai di rumahnya Hasan bin Ali, di situ ada Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lalu Ali bertanya kepada Abu Musa, "Aidan ji'ta am za'iran?" Engkau datang dalam rangka membesuk atau bertamu? Ada orang datang ya mau berkunjung aja. Engkau datang membesuk atau bertamu? Atau berziarah aja. Faqala aidan. Nah, aku datang memang niat membesuk, aku dengar sakit, ya aku berangkat untuk membesuk. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malak hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim membesuk saudaranya muslim lainnya di pagi hari, melainkan akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. 70.000 malaikat bersalawat kepada dia sampai sore hari. Biasanya jam kunjungan sebenarnya kalau nggak pagi, sore. Kalau engkau membesuk pagi, maka sampai sore malaikat akan mendoakan dia. Subhanallah. Wala ya'uduhu masa'an illa shalla alaihi sab'una alfi mal. Tidaklah dia membesuknya di sore hari, melainkan ada 70.000 malaikat, bukan 70, afwan. Bukan 700, bukan 70.000 malaikat. Ngapain ini malaikat? Yusalli alaihi, mendoakan orang itu sampai pagi. Kalau membesuk sore didoakan sampai pagi, kalau membesuk pagi didoakan sampai sore. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Allah sediakan kebun buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tirmidzi. Bayangin dokter ini tiap hari membesuk orang sakit. Tiap hari. Ya nggak mungkin ada yang nggak piket ya. Tapi kalau biasanya dokter itu pagi berangkat, sore nanti berangkat. Dia dapat duit tuh. Setiap membesuk itu dapat berapa kira-kira? Ya tergantung apanya? Tergantung rumah sakitnya, tergantung dokternya juga. Ada yang sekali membesuk 200.000, ada yang sekali membesuk 500.000, ada yang 700.000. Masya Allah. Kalau dia niatkan tatkala membesuk itu, membesuk saudaranya. Seperti hadis tadi. Dia selain dapat pahala, fulus dapat, nggak usah diniatin. Niat dari rumah membesuk untuk dapat fulus. Niat dari rumah, aku membesuk pasien-pasien itu supaya dapat doanya malaikat. Supaya dapat taman di surga Allah Azza wa Jalla. Apa ini tidak lebih utama diniatkan daripada cuma fulus? Yang memang kita sudah ada kontrak dan kita akan mendapatkan. Maka tentunya ini yang perlu diniatkan. Oleh karena itu kalau bicara dokter, dokter perlu belajar niat. Fiqhun niat. Amalan dia sudah baik. Namanya membantu orang lain baik. Tinggal bagaimana dia niatkan. Soalnya kalau ambisinya dokter ini sudah dunia, rusak profesi. Loh kenapa Ustaz? Rusak. Dia nggak akan peduli sama halal haram. Yang ada dalam benak dia fulus. Bonus. Uang. Jabatan. Dan dia akan menghalalkan segala cara
untuk mencapai ambisi dia. Kenapa ada dokter-dokter yang profesional, dokter-dokter yang disumpah, dokter-dokter yang belajar kode etik, yang dihormatin orang, buka praktek aborsi? Kenapa? Ambisi dia dulu. Kenapa ada dokter-dokter yang nggak amanah, yang mungkin pasiennya dijual ke farmasi? Bagaimana nih dokter berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari pasiennya, sehingga dia resepkan sesuatu yang tidak perlu kadang-kadang. Kenapa? Ambisi dunia. Kenapa ada dokter yang menyuruh pasien yang hamil untuk lahir sesar, padahal dia bisa normal? Ada oknum dokter seperti itu karena ada yang ambisi dunia. Sehingga kalau sudah ambisi dunia, subhanallah, Nabi SAW mengatakan, "Madhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanami." Tidaklah 2 ekor serigala yang sedang kelaparan, yang dikirim ke kandangnya domba, lebih merusak daripada ambisi seseorang kepada jabatan dan kepada harta. Tuh, 2 serigala akan ngerusak itu kandang. Dia kelaparan. Kambingnya nggak bisa lari. Dia gigit ini kakinya mungkin luka. Yang ini digigit telinganya. Yang ini perutnya. Rusak semuanya domba yang ada di sana. Ambisi orang terhadap harta dan kepada jabatan itu lebih merusak agama orang itu daripada dampak dari 2 ekor serigala kelaparan tadi. Segala cara. Kenapa? Karena dia mau dunia. Maka tolong ambisinya dirubah. Jadikan ambisinya ambisi akhirat. Kalau ambisinya akhirat, Masya Allah, dokter tuh akan dapat pahala tadi. Dia akan baik sama pasiennya. Dia akan niatkan ziarah untuk membesuk orang sakit. Dan dia akan berdakwah. Ini amalan dokter. Apalagi di bulan Ramadan. Hati-hati dokter. Kalau ada orang-orang yang wajib puasa, katakan engkau bisa puasa. Minum obatnya, bisa minum obat. Waktu sahur dan waktu berbuka. Kalau memang dia mampu. Karena pasien ini apa kata dokter? Mau dikasih 10 obat dia minum. Mau dikasih 1 obat ya dia minum. Mau dokter mengatakan engkau tidak usah minum obat, dia lakukan. Kenapa posisi yang mulia ini kok tidak digunakan untuk akhirat? Orang ini punya penyakit 2. Penyakit fisik, penyakit rohani. Dokter sekalian ngobatin fisiknya orang, menjadikan ini ladang untuk mengobatin hati dia. Ketika pasien yang nggak sholat, dia katakan, ayolah sholat. Kalau engkau nggak sholat, nggak akan disembuhkan. Aku mungkin nggak datang lagi ke sini. Jadi termotivasi dia untuk sholat. Ini bab dakwah. Jadi jangan sampai nggak sholat dibiarkan. Ajarin juga. Ini amalan dokter. Kalau engkau sholat, nggak bisa wudhu, minta diwuduin. Karena memang mungkin nggak bisa kena air, ya udah tayamum atau ditayamum. Sholatnya menghadap kiblat. Kalau bisa berdiri, berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baru rebahan. Diajarin. Dokternya perlu belajar juga. Karena dia berinteraksi dengan orang banyak. Yang lihat bagaimana kondisi pasien ini. Jangan sampai pasien itu mati di tangan dokter dalam kondisi dia meninggalkan sholat. Ustaz nggak ada urusan sama sholat dia. Itu urusan pribadi. Ini privasi dia. Nah, tapi muslim, akhul muslim. Orang Islam itu saudara buat muslim lainnya. Kita diperintahkan kalau melihat sesuatu yang tidak baik, ya kita nasihati. Sesuatu yang baik kita motivasi. Mereka saudara kita. Ini beban dokter yang perlu diperhatikan. Sehingga jangan sampai tadi kesempatan emas ini, apalagi di bulan Ramadan. Ngelihat orang-orang nggak sholat, dikasih nasihat. Ngelihat orang nggak puasa, engkau kuat puasa. Ini amanah. Kemudian, ahibati fillah, dokter itu lebih dipercaya sama pasien daripada ustadz.
Anda rasakan ya. Ustadz nyuruh kadang-kadang nggak dilakukan, tapi dokter nyuruh karena dokter punya kekuasaan. Lalu ahibati fillah, profesi dokter ini amanah. Kalau bicara pelanggaran maka melanggar amanah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Allahu Akbar. Kita ini dikasih amanat, tapi posisinya kita makhluk yang lemah. Sangat zalim, sangat bodoh. Amanat pertama adalah bagaimana memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada dengan tauhid. Tapi karena bodoh, maka sering salah langkah. Karena zalim, sering kita menyakiti orang lain. Maka ingat amanah ini dijaga. Dokter punya amanah yang lebih besar lagi. Karena orang tuh percaya. Dokter mau ngomong apa iya biasa. Kata dokter opnam, dia opnam. Kata dokter nggak perlu opnam, ya dia nggak. Maka tolong dijaga amanah ini. Jangan sampai menjadi dokter munafik. Apakah ada oknum dokter munafik? Ya oknum selalu ada. Nggak semuanya benar. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ciri-ciri orang munafik, beliau mengatakan, "Idza haddatsa kadzab." Kalau berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat berkhianat. Maka kalau bicara pelanggaran dokter ya tadi, pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran terhadap sumpah dia sebagai seorang dokter, dan pelanggaran terhadap aturan-aturan agama. Dan ini yang lebih utama. Karena sejatinya tidak ada aturan di muka bumi ini yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih terhormat daripada aturan agama kita. Contoh nih, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi, berduaan dengan pasien atau perawat yang bukan mahram. Berduaan. Di ruang itu nggak ada orang lain. Mereka berdua. Oh enggak Ustaz, mereka profesional, aman. Loh, kalau bicara jabatan, ini dokter, ini perawat. Lah. Profesional mereka bekerja. Tapi setan juga profesional. Bagaimana dua orang yang berduaan ini berzina? Oh mana mungkin Ustaz? Kita percaya sama hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhum. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya adalah setan. Awalnya nggak masalah, lama-kelamaan. Ya, skandal-skandal perzinaan antara perawat sama dokter ada. Kita lihat itu. Bahkan di Jember, Anda nggak perlu kasih contoh yang jauh-jauh, di sebuah, ya sempat naik ke media, di sebuah puskesmas, antara kepala puskesmas dengan bidan yang ada di sana.
Terjadi. Mereka sama-sama manusia yang punya syahwat dan nafsu. Dan fitnah terbesar buat kaum laki-laki. Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Enggak ada yang lebih berbahaya daripada wanita. Buat laki-laki. Dia punya nafsu. Maka tolong hal ini jangan dilanggar. Di mana Ustaz? Tapi kan di ruang pasien itu usahakan terbuka lah. Kelihatan dari luar. Sehingga mereka tidak disebut berduaan. Karena orang pada kelihatan dia semua. Biasanya orang kok berduaan ini di tempat-tempat tertutup. Di tempat yang remang-remang. Dan ketika itu setan akan melancarkan aksinya. Bagaimana dua orang ini berzina. Na'udzubillah. Kemudian berkaitan dengan menyentuh. Dokter laki jangan menyentuh pasien perempuan. Dokter perempuan jangan menyentuh pasien laki. Kecuali terpaksa. Terpaksa. Kalau nggak terpaksa jangan. Kadang-kala pasiennya laki. Dokternya perempuan. Atau pasiennya perempuan, dokternya laki. Perawatnya cari yang laki-laki. Yang mereka bebas menyentuh kalau memang diperlukan hal itu. Melihat aurat juga. Karena terkadang ada yang mengatakan, dokter itu sudah biasa. Apalagi dokter kandungan. Dia udah bisa ngelihat aurat ini itu macam-macam. Jadi nggak ada nafsu sama sekali. Tetap. Rasul SAW mengatakan, la yandurur rajulu ila auratir rajul. Laki-laki aja nggak boleh ngelihat auratnya orang laki. Laki-laki sama laki-laki itu nggak boleh ngelihat auratnya. Sama-sama laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan juga nggak boleh ngelihat kepada auratnya perempuan. Sampai apabila ada jenazah laki-laki dan ternyata semuanya perempuan, maka nggak boleh dia dimandikan sama perempuan-perempuan itu. Sebaliknya kalau ada jenazah perempuan, ternyata semuanya laki-laki yang ada, gimana? Nggak dimandikan dia. Ya udah ditayamumi, kemudian dikafani. Yang boleh memandikan lawan jenis itu hanya suami istri. Ini penting. Jadi dokter pun, perawat pun hati-hati. Setan itu tidak tidur siang. Dia akan selalu berusaha menggoda. Bagaimana terjadi pelanggaran agama. Kalau secara kode etik nggak apa-apa. Kalau secara sumpah yang diambil nggak apa-apa. Tapi secara agama. Dan kita tahu kalau kita mati, kita nggak bawa identitas KTP kita. Dicabut KTP kita. Orang kalau mati itu dicabut KTP-nya, dicabut kakaknya, dihilangkan dia dari muka bumi ini. Kakaknya yang ada fulan hilang. Indonesia hilang, kok mau warga negara manapun hilang. Kalau sudah mati semuanya sama. Engkau akan ditanya tentang agamamu, tidak ditanya tentang engkau warga negara mana. Karena kalau sudah jadi tanah, semua bumi ini tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya kita dari tanah, balik ke tanah, dibangkitkan dari tanah. Kemudian pelanggaran yang terjadi juga berkaitan dengan rahasia. Rahasia pasien. Maka tolong jangan sampai disebarkan. Secara kode etik nggak boleh. Secara agama, nah. Nabi SAW mengatakan, idza haddatsak, kalau ada orang yang ngomong kepadamu, tsummal tafat, lalu dia noleh, fa'lam annahu amanah. Ketahui itu amanah. Jadi walaupun nggak ngomong rahasia, tapi dia sudah telah waktu ngomong, berarti yang dibicarakan rahasia. Jangan sampai menjadi orang yang suka menyebarkan rahasia orang lain. Kemudian jangan sampai menjadikan pasien sebagai kelinci percobaan. Jangan. Ya sekarang vaksin. Makanya kemarin tuh bicara vaksin. Ada memang percobaan. Tapi itu secara sukarela. Dan disampaikan benar loh. Ini mau dicoba. Bisa jadi manfaat. Bisa jadi bahaya. Dokter perlu menyampaikan hal itu kepada pasiennya. Dengan harapan ya terserah itu pasien.
Apakah dia mau atau tidak? Ini bicara pelanggaran. Kemudian jamaah, pelanggaran yang ada, ya bicara memberikan resep. Obat itu banyak. Obat itu banyak. Berbagai macam merek. Maka dokter perlu memberikan kepada pasien ini obat yang terbaik dan termurah. Kalau ternyata yang terbaik dan termurah itu nggak ada. Yang terbaik itu yang termahal. Tapi ada yang murah biasa-biasa aja. Sampaikan ke pasien. Mau obat yang mana? Ini bagus tapi mahal. Yang ini biasa-biasa aja. Tapi insya Allah juga cukup umpamanya. Ini termasuk memberikan nasihat kepada seorang muslim. Jarir bin Abdullah. Ini bicara hak sesama muslim ya. Pasiennya muslim, umpamanya dokternya muslim. Idza stansahaka fansahu. Kalau ada orang Islam minta nasihat kepadamu, maka kasih nasihat. Jangan engkau sembunyikan. Ini cerita Jarir bin Abdullah Al-Bajali ketika dia minta kepada pembantunya untuk membelikan seekor kuda. Belikan kuda yang bagus. Berangkatlah ke pasar. Dapat kuda bagus sekali milik anak muda, harganya 300. Dia tawar mungkin sudah harganya 300 dirham. Dibawalah ini anak muda bersama kudanya kepada bosnya untuk dibayarin. Sesampai di bosnya dilihat kudanya. Berapa kudanya? 300 kata dia. Dilihat sama jari kudanya. 400 gimana? Ini baru ada mungkin di dunia orang nawar lebih tinggi. Dari tawaran. Dia mintanya cuma 300. Ditawar 400. Kata orang, ya mau lah. Gimana nggak mau? Dilihat lagi sama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia katakan, gimana kok 500? Ya mau lah. Lebih mahal lagi. Sampai dibayarin sama Jarir 800 dirham. 800 dirham. Kalau bicara tadi, dibayarin 300, selesai. Namanya akad jual beli, dia mintanya 300, dia ridho, Allah. Tapi ada bab nasihat. Yang kadangkala pedagang lupa dengan bab ini. Yang ada dalam benaknya keuntungan. Ya, fadol. Selama engkau tidak nipu, tafadol. Tapi kalau engkau kasih nasihat lebih utama. Ketika ditanya oleh pembantunya, gimana engkau ini? Dikasih harga murah, engkau tawar mahal. Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Setiap muslim. Kasih nasihat. Mau kenal nggak kenal? Nggak kenal jadi sama orang itu. Tapi sama-sama muslim kita harus berempati. Kemudian jamaah berkaitan dengan nasihat ini, tolong pasien-pasien yang datang ya dengan kondisi ekonomi yang sulit, dikasih arahan untuk ke rumah sakit yang murah. Pagi sekarang mungkin ada BPJS. Dikasih arahan, kasih nasihat dia. Sebagai bentuk kecintaan kepada seorang muslim. Berbagi kegembiraan kepada dia. Kalau bisa digratiskan, nggak usah bayar. Masya Allah. Semakin indah lagi. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ahibati fillah. Terkadang kita lupa bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Sehingga hidup kita sengsara dan melarat. Kadangkala pasien itu dijual ke farmasi. Bagaimana dia tertawa di atas kesedihan orang lain. Kelak pada suatu hari akan ada hari kebangkitan. Akan ada hisab. Akan ada kisos di padang mahsyar. Jangan sampai engkau menjadi dokter yang bangkrut. Dokter yang subhanallah. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya.
Ma ta'uddunal muflis fikum. Orang yang bangkrut di antara kalian itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kita itu orang yang ya nggak punya uang cash dan nggak punya aset. Habis. Bangkrut. Tapi Nabi SAW mengatakan, walakinnal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin. Tapi orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, yang membawa pahala sodako. Masya Allah, ini orang baik. Mungkin dia berangkat haji, bawa pahala haji. Mungkin dia berangkat umroh, dia bawa pahala umroh. Kemudian dia disidang. Ternyata dia pernah memaki fulan. Pernah mencaci maki fulan. Pernah memukul fulan. Pernah ngambil hartanya fulan dengan cara yang tidak benar. Fulan nggak ridho sebenarnya. Seperti tadi, dibohongin. Seharusnya obat cuma 2 macam jadi 10 macam atau 7 macam umpamanya. Seharusnya dia itu nggak sesar tapi dia harus sesar. Seharusnya dia nggak operasi tapi dipaksa operasi. Karena demi mencari uang. Maka orang-orang yang menuntut dia mungkin dia membunuh fulan. Segala kesalahan terhadap orang lain. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengambil pahala orang ini. Diberikan kepada penggugat-penggugat tadi. Sampai ketika pahalanya habis. Masih ada yang nuntut. Oh, dia pernah nipu ana dulu umpamanya. Dulu istri ana seharusnya nggak sesar, akhirnya sesar. Ana harus keluar duit banyak. Mungkinkah terjadi penuntutan seperti itu? Mungkin. Allah akan tegakkan keadilan pada hari kiamat. Wa nadha'ul mawazin al-qista yaumal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Enggak akan ada yang dizalimi pada hari kiamat. Sampai kalau engkau punya kebaikan sebesar dzarrah, Allah akan datang. Wa in kana mithqala dzarratin mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebesar biji sawi, Allah akan datang. Nih, milikku. Ini hakku. Lalu ketika orang ini digugat dalam kondisi pahalanya sudah habis. Maka penggugat ini, Allah akan mengambil dosa dia, dikurangin dosa orang ini, ditimpakan kepada orang ini. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Maka tolong kita punya hablum minallah, kita punya hablum minannas. Yang hablum minallah perbaiki dengan niat baik tadi, dengan terus berbuat baik, sholat, ibadah-ibadah. Tapi yang hablum minannas jangan sampai kita tidak baik. Jangan sampai kita mati meninggalkan dosa kepada orang yang kelak dia akan menuntut kita pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini Masya Allah udah banyak banget Ustaz yang nanya. Saya juga bingung nyortirnya gimana. Ini ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya bagaimana hukumnya. Mungkin ini bisa dijelaskan yang tadi mungkin Ustaz sudah menjelaskan. Bagaimana hukumnya bagi ibu hamil yang memeriksa kandungan? Saya ingin memeriksanya ke dokter. Dan kebetulan dokter yang bagus itu di daerah saya kebanyakan laki-laki. Mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin ada tahapannya gimana Ustaz? Masya Allah. Bagusnya laki-laki. Nah, Jamal, memang dokter kandungan ini banyak laki-laki. Terus gimana bagi seorang perempuan? Iya. Engkau datang ke dokter perempuan. Nggak ada dokter perempuan, berangkat ke dokter, ke bidan perempuan. Ketika memang urgen, harus ke dokter laki-laki. Urgen, memang diperlukan. Ada sesuatu yang cuma dokter ini yang menguasai. Maka boleh berangkat, tapi dengan catatan. Apakah dokter perlu memeriksa? Atau tidak? Dan Masya Allah ada dokter-dokter yang paham agama. Ketika dia meriksa perutnya si pasien itu nggak lagi dia lihat perutnya. Tapi dia lihat kepada USG tadi. Itu yang dipentingkan. Bukan perutnya yang penting. Dan didampingi lagi.
Kemudian buat dokter laki-laki yang urusan kandungan, tolong engkau pelajarin lagi. Kalau kode etik dokter udah, kode etik agama. Batasan mana yang kau diperbolehkan melihat. Sehingga ada dokter di Jakarta, Masya Allah, dokter kandungan, dia punya tim. Timnya itu bidan semua. Yang bidan ini yang bergerak. Dokter ini yang memberikan arahan. Ketika kondisi urgen, baru turun tangan. Kalau enggak, Alhamdulillah. Nggak perlu dokter itu melihat. Ketika Alhamdulillah, yang lahir di dokter, mungkin perlu diadakan sensus ya. Lebih banyak mana sih yang lahir di dokter, apa yang lahir di bidan? Kira-kira lebih banyak mana? Kayaknya lebih banyak yang lahir di bidan dan Alhamdulillah sehat, selamat. Jadi buat Pak Ibu hamil, tolong engkau juga harus tahu batasanmu sebagai seorang muslimah. Kalau memang urgen, sekali lagi ada sesuatu yang memang harus diperiksa sama dokter laki-laki, silahkan engkau didampingi, dan dokter itu pun ada batasannya. Tidak, ya kalau yang perlu dilihat hanya satu lokasi di tubuhnya, maka jangan semuanya dibuka. Kalau perlu tidak melihat, tidak menyentuh, maka itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Evaldo. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan laki-laki menggunakan sarung tangan ketika memeriksa pasien atau disebut hands-on, apa boleh bersentuhan atau saklek tidak boleh? Izin tanya juga, misal yang laki-laki menggunakan sarung tangan tersebut saat memeriksa. Jadi mungkin darurat juga Ustadz, apakah boleh atau bagaimana? Tapi kalau misalkan dalam kondisi tidak darurat, apakah boleh juga atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara menyentuh wanita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu nabi, beliau utusan Allah. Beliau mengatakan apa? Inilah usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Nabi itu tidak berjabatan tangan dengan wanita. Enggak ada istrinya Abu Bakar, ya istrinya Umar, ya karena berkah tangannya Nabi SAW. Mereka berebut, enggak ada. Nabi tidak bersalaman dengan wanita. Bahkan wanita yang datang kepada Nabi SAW, mereka dibaiat dengan lisan. Ada sebuah hadis yang mengatakan la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Ditusuknya kepala seorang kalian dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh yang tidak halal bagi dia. Berarti nggak boleh kita nyentuh perempuan. Terus gimana kalau memeriksa? Tadi, kalau bisa dengan tidak menyentuh, hanya dengan ngomong, tidak dengan melihat, maka lakukan itu. Ada tahapan-tahapannya. Kalau memang harus menyentuh, maka mau tidak mau. Kalau memang harus. Tapi kalau enggak, jangan. Karena jangan sampai setan itu membuka peluang. Kalau udah ngomong, udah paham. Insya Allah sakitnya ini ketahuan. Mungkin bisa diperiksakan kalau ada perawatnya ya. Anda ingat dulu waktu di Madinah itu ada dokter laki tapi ada perawatnya yang perempuan. Dia yang diperintahkan untuk gini-gini lalu dilihatkan kepada dokter. Kalau itu bisa seperti itu, maka lebih utama. Tapi kalau memang harus menyentuh, beda lagi. Dan kalau dikatakan kalau lebih baik, ya lebih baik menyentuh dengan sarung tangan. Kalau terpaksa. Kalau enggak, jangan. Dan subhanallah, Anda ingat ada cerita seorang pegawai di rumah sakit. Pegawai di rumah sakit ini, dia itu yang mengarahkan pasien ini ke dokter mana. Dia benar-benar Masya Allah. Karena dia tahu dengan agama. Jadi kalau yang datang perempuan, dia arahkan ke dokter perempuan. Dikasih dokter perempuan sana, dokter perempuan sana. Kalau yang laki-laki, diarahkan ke dokter laki-laki. Kemudian kalau udah habis, datang lagi perempuan. Ini gimana nih? Ini harus ditanganin. Dicarikan perempuan yang tua-tua, diarahkan ke dokter yang tua-tua. Jadi dia benar-benar berusaha untuk menyelamatkan dokter, menyelamatkan pasiennya. Karena di dalam agama kita, kita itu ingin bareng-bareng kalau bisa masuk surga semuanya. Dan agama kita tidak sulit. Kita yang suka mempersulit diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jazakallah khairan jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung Ustadz. Ada Dr. Hendra. Mungkin untuk Dr. Hendra, tafadhol langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum, Dok. Baik, barakallahu. Ustaz, ini yang kedua kali saya bertanya. Dulu waktu urologi yang adakan kajian, saya juga bertanya, cuma enggak tampil wajah saya, Ustaz. Nah, Masya Allah. pada kajian ini sangat terkait dengan pertanyaan saya yang terdahulu itu sebenarnya. Yang saya bertanya tentang bagaimana menyikapi tentang kita sudah menzalimi pasien yang dahulu-dahulu, bagaimana cara itu tobatnya gitu loh. Cara tobatnya, Dok. Sudah dijawab kemarin itu dan sangat terkait dengan pembahasan kali ini ya. Begitulah Ustaz apa yang terjadi, kami sebagai dokter sering hilaf ya, seperti meresepkan pasien berdasarkan kemauan farmasi karena ingin mendapatkan suatu hal yang di belakangnya begitu Ustaz. Tapi kali ini yang menjadi pertanyaan saya Ustaz tentang tadi disinggung tentang alhamdulillah kalau kita bisa menggratiskan pasien. Cuma masalahnya kita ini kerja di rumah sakit, ya rumah sakit swasta dan pemerintah. Apakah kali rumah sakit swasta saya itu memang sudah awal masuk sudah diluaskan untuk menentukan tarif. Jadi kalau ada pasien umum, kalau BPJS kan ditanggung, tapi kadang-kadang pasien umum ada yang tidak mampu. Apakah saya harus melapor lagi ke manajemen atau bagaimana Ustaz untuk supaya bisa mengurangi harga atau menggratiskannya? Demikian pula kalau rumah sakit pemerintah Ustaz bagaimana? Ya. Ya, tadi dokter katakan yang dikasih keluasan itu keluasan apa, Dok? Katanya keluasan untuk menentukan tarif. Ya, awal masuk saya waktu masuk ke rumah sakit tersebut, ownernya, salah satu owner bilang ke saya, nanti terserah tarifnya bagaimana aturnya gitu loh Ustaz. Jadi itu jadi pegang saya dalam ketika pasien umum itu tidak mampu, saya biasanya kurangi tarifnya. Cuma dalam hati saya tetap was-was apakah ini mengurangi tarif itu, karena itu kan rumah sakit swasta bukan saya punya. Jadi apakah saya harus lapor kembali ke direkturnya supaya bisa dikurangi tarif atau gimana Ustaz? Nah, begitu pula pada rumah sakit pemerintah, apa yang bisa saya lakukan Ustaz untuk membantu orang-orang yang tidak mampu? Ini pasien umum Ustaz, kalau BPJS kan nggak masalah. Cuma pasien umum ini yang itu saja Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barakallahu. Subhanallah jamaah. Ya. Ini berkaitan dengan al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung kontrak yang ada di antara mereka, syarat-syarat yang dibuat di antara mereka. Selama syaratnya itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, maka boleh-boleh saja. Maka tadi dokter subhanallah ketika Anda jadi ingat ketika beliau tanya tentang ya bagaimana kalau kita dulu pernah yang meresepkan bukan berdasarkan penyakit dia tapi berdasarkan permintaan farmasi. Kita perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa ketemu pasien itu ya kita ketemu, kita minta maaf. Tapi kalau nggak bisa ketemu ya kita doakan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kita perlu kira-kira kalau uang yang kita ambil tadi sekian kita sedekahkan buat mereka. Karena memang itu sebenarnya adalah uang mereka yang kita ambil dengan cara tidak benar. Baik, adapun tadi berkaitan dengan menggratiskan. Kita kalau memang sudah ada kesepakatan sama rumah sakit, ya kita harus ikutin. Ini juga semuanya. Kadang-kala Anda beli di satu toko, lalu kasirnya itu menggratis. Enggak Ustaz, gratis Ustaz. Sudah. Ustaz bawa. Yang seperti ini, kalau memang punya dia selesai. Tapi ternyata ada sebagian yang dia menggratiskan, tapi dia yang bayarin. Jadi sebenarnya nggak gratis, tetap bayar. Karena aturannya tadi umpamanya di rumah sakit ada ambang minimal. Umpamanya tadi katakan dia tetap pasien itu nggak ada gratis. Pasien itu tadi katakan sama dokter dikurangin. Tapi kalau dikuranginnya itu sampai batas minimal yang diperbolehkan oleh rumah sakit, berarti kita tidak menzalimin rumah sakit. Umpamanya batas minimalnya anggap 20.000. Ya udah kita minta 20.000 sama dia. Tapi kalau ternyata batas minimalnya itu 20.000, kita bikin dia gratis. Berarti dokter harus bayarin. Karena ini berkaitan dengan bukan milik dia rumah sakitnya. Dan secara kesepakatan hanya boleh 20.000. Kalau 0 berarti dokternya yang bayarin.
Jadi mungkin seperti itu, Dok. Kalau memang dikatakan dokter tadi merasa nggak nyaman ya, takut, dia, iya dia memberikan pasien ke lapangan, keluasan, tapi dia sendiri melakukan kezaliman terhadap rumah sakit, maka yang terbaik adalah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, tanya hak dan kewajiban, sampai batas mana aku bisa melakukan itu. Kalau di rumah sakit pemerintah, kalau memang nggak bisa, yang rumah sakit pemerintah, nggak bisa, aturannya udah kayak gitu, nggak bisa gratisin. Yang umum-umumnya. Tapi kan bisa dengan membayari. Jadi dokter yang bayar. Ketika orang ini nggak mampu, siap, bismillah pulang sudah. Bukan berarti dia gratis, enggak, dia bayar. Tapi dokter yang bayarin dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya tentang hadis keutamaan mendatangi orang sakit yang akan didoakan. Tadi Ustadz sudah jelaskan 70.000 malaikat. Nah, bagaimana dengan dokter yang tidak kontak langsung dengan pasien? Misalnya dokter spesialis radiologi, patologi klinik, atau dokter yang hanya melayani rawat jalan, di mana pasien yang mendatangi dokternya biasanya. Apakah bisa mendapatkan keutamaan dari hadis tersebut? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, benar ini jemaah. Maksudnya pasien yang datang kan, sedangkan hadisnya itu kita yang mendatangi orang sakit. Sepertinya memang tidak masuk dalam hadis tersebut. Seperti dokter umum pun. Ada dokter umum yang praktek, yang pasiennya yang datang. Bukan dokternya yang datang. Sehingga tidak bisa dikatakan dia itu berjalan, tadi di taman surga umpamanya, dia berangkat untuk membesuk itu, jalannya dia diberkahin oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ini dokternya diam, duduk. Yang datang adalah pasiennya. Yang biasanya kalau praktek-praktek di rumah atau di tempat umum itu, pasiennya sampai banyak nunggu di luar. Maka mungkin tidak masuk dalam hadis tersebut. Tapi tetap dapat masuk kepada tadi hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, menjadi orang yang terbaik, yang paling dicintai Allah dengan cara yang menggembirakan pasien ini, ya, memudahkan urusannya. Tapi tidak dapat hadis tentang membesuk orang yang sakit itu. Makanya mungkin dokter kalau mau dapat yang itu, dokter zaman dulu. Dokter zaman dulu itu Anda nggak tahu nih dok, Anda mau tanya nih. Masih ada nggak dokter yang datang ke rumahnya pasien? Ada. Dulu kan dokter itu datang ke rumah pasien tuh, tengah malam kadang-kadang datang. Sekarang masih ada nggak? Masih ada Ustadz, kalau misalkan di daerah mungkin. Oh, di daerah, kalau di kota udah nggak ada. Di kota saya belum pernah dengar sih. Mungkin dokter senior. Ya, kalau dulu kan dokter itu berangkat kan, datang ke rumahnya pasien ya, Iya, dijemput, datang. Di situ dia akan mendapatkan fadilah membesuk orang yang sakit itu, karena memang kondisinya dia yang mendatangi orang yang sakit, bukan pasien yang mendatangi dokter. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Dewati. Assalamualaikum Ustadz, saya ada 2 pertanyaan sekaligus ini. Bolehkah niat ketika akan bekerja dimulai dengan membaca bismillah saja tanpa melafalkan niat secara rinci? Mungkin bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaan keduanya, bolehkah sebagai tenaga medis tidak menggunakan SOP medis yang sudah baku, tapi tidak sesuai dengan hadis sahih? Seperti misalkan terapi dengan menggunakan musik. Nah, saya menggantinya dengan murota karena saya tahu hukum musik itu seperti apa. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Karena sudah ada di SOP-nya. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara niat itu di dalam hati, bukan dalam lisan. Memang kita memulai amalan dengan baca bismillah. Itu bukan niat. Bismillah itu bukan niat. Bismillah itu adalah menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla dalam awal kegiatan kita baca bismillah. Adapun niat tetap dalam hati. Niatkan dalam hati, nggak perlu dilafalkan karena Allah Azza wa Jalla tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Oleh karena itu, pada hari kiamat, tatkala ada orang yang baik hati, yang suka menolong orang lain, yang suka berbagi dengan orang lain, ketika dihisap pada hari kiamat, ditanya sama Allah Azza wa Jalla, apa yang kau lakukan dengan harta yang kuberikan kepadamu? Kata orang ini, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka untuk diinfakkan hartamu di situ, kecuali aku berinfak di sana, lah, yakni lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzab, bohong. Lisannya ngomong lillahi ta'ala,
Tapi yang dihitung bukan yang di lisan, yang dihitung yang di hati. Jadi niat itu dari awal berangkat kerja kita, memang niatnya sudah tadi berharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan ini terbukti dalam praktek dia. Tadi yang suka berbagi senyum, suka nyenangkan orang lain, ya kalau ada orang kesusahan dia tidak minta lebih dari orang tersebut. Ketika meresepkan itu dia benar-benar lillahi ta'ala. Jadi niat ini mengantarkan dia kepada praktek yang bersih. Ketika niatnya benar. Tentunya dibutuhkan belajar lagi. Baik, kalau tadi pertanyaan kedua berkaitan dengan yang di SOP. Haibati fillah. Ingat bahwa kita ini punya SOP. Yang sudah kita tanda tangani sebelum kita lahir. Yaitu sama Allah SWT. Kita ini makhluknya Allah. Allah mengatakan kepada kita di alam dar. Di alam tatkala kita belum dilahirkan ke dunia. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Iya. Ini adalah satu perjanjian kita sama Allah SWT. Sehingga semua perjanjian, semua SOP, semua aturan yang bertentangan dengan perintah Allah, kita minta maaf. Sampai bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Kalau nyuruh kita dengan perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, kita katakan orang tua minta maaf bapak. Aku disuruh berbakti, aku disuruh taat, tapi tidak dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Sehingga yang dilakukan adalah alhamdulillah ada pilihan. Tadi dengan murattal ya, atau dengan kajian. Maka mendengarkan sesuatu yang dapat pahala lagi dia, itu lebih utama daripada mendengarkan sesuatu yang mungkin ada manfaatnya. Karena sampai khamur pun ada manfaatnya. Sabu-sabu pun ada manfaatnya. Tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu pula dengan musik tadi. Ada manfaatnya mungkin. Tapi tetap bahayanya lebih besar sehingga dilarang dalam agama kita. Dan digantikan dengan tadi murattal ya. Orang itu sehingga bukan hanya dapat kesehatan fisik. Tapi dia juga dapat kesehatan hati dan keimanannya. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustadz Kenaam, sekarang ada yang ingin bertanya langsung. Rangga R. Syarif, mungkin bisa langsung saja. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana mau tanya ini Ustaz, dari farmasi kita ada alokasi ya Ustaz. Meskipun kita nggak ada perjanjian, ada alokasi sekian persen misalnya Ustaz. Dan itu bisa diuangkan Ustaz. Terus Ana ragu-ragu nih Ustaz. Dikasihkan ke siapa dok? Dikasihkan ke dokternya? Dokter. Jadi kita nggak ada deal, cuman obatnya itu ada alokasi memang buat dokternya sekian persen. Nah, itu bisa dipakai untuk acara atau apa. Kadang bisa diuangkan itu Ustaz. Siap. Terus yang Ana tanyakan karena nggak ada akad dan tiba-tiba ataupun ada akad itu hartanya halal atau haram Ustaz. Yang kedua andaikan ini meragukan gitu Ustaz. Apakah bisa dialokasikan buat sarana ibadah misalnya buat mahad atau buat masjid gitu Ustaz. Nah, subhanallah, barakallahu fiik. Iya. Masya Allah. Jadi memang farmasi itu kan sudah mengalokasikan. Memang dulu Ana ingat biasanya kalau nebus pasien ya, nebus resep tuh biasanya kan ditulis dari dokter siapa gitu kan. Tulis itu dokter fulan. Ternyata memang pihak apotek itu mengatakan ada bagian untuk dokter tersebut. Baik tadi ada akad tertulis atau kadang-kala ada akad tapi tidak tertulis. Halalkah? Kalau bicara halal aja selama kita tidak mendolimin pasien. Dan harga obatnya juga nggak di-up, ya memang segitu harganya. Artinya mau beli di apotek sana, mau beli di apotek sana, harganya segitu. Nggak di-up harganya. Memang di situ ada keuntungan tadi buat dokternya. Dan kita meresepkan itu bukan karena dapat itu, bukan. Tapi karena obat ini diperlukan oleh pasien itu.
Di sini dibutuhkan amanah dokter, nasihat dokter buat pasien. Ketika ada 3 obat. 3 obat nih. Kadang-kala dokter kan tahu kalau Anda dari obat yang A ini biasanya dapat lebih banyak tuh duitnya. Dari yang B dapat, cuma nggak dari paling sedikit si C umpamanya. Tapi obatnya sama. Harganya lebih murah buat pasien. Maka sebagai bentuk nasihat, kita kasihkan kepada dia yang lebih murah. Karena kita dalam rangka membantu. Dan kita ini sudah dapat duit juga gitu loh. Pasien itu udah bayar gitu kepada kita. Atau bayar ke rumah sakit. Maka hendaklah tadi dokter ini memberikan nasihat kepada yang sakit tersebut. Jangan sampai akhirnya meresepkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Atau meresepkan sesuatu yang lebih mahal harganya. Padahal ada yang lebih murah. Kecuali yang lebih mahal, lebih bagus. Lain lagi, ini kembali kepada tadi ingin memberikan yang terbaik buat pasien tersebut. Jadi duit yang didapatkan insya Allah halal ya. Insya Allah halal, nggak ada masalah. Yang namanya halal ya sudah, mau dipakai buat apa, nggak mengapa. Cuma kalau ternyata tadi ada unsur penipuan di sana, maka tentunya jadi haram uang yang diterima itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, jika ada dokter residensi ini dokter yang sedang sekolah spesialis, bertahun-tahun Ustadz, maaf, bagaimana caranya agar tetap bernilai pahala? Karena sebenarnya sesungguhnya itu pendidikan spesialisasi ini membutuhkan fokus yang amat sangat berat dan menyita waktu sangat banyak. Dan Anda sendiri ini sangat sedikit untuk menuntut ilmu agama yang mungkin akan nantinya berdampak juga pada diri Anda. Mungkin izin menyambung juga Ustadz biar sekalian. Bagaimana pandangan agama dalam wanita ketika saat sekolah spesialis ini sudah memiliki anak dan ada suami. Sedangkan spesialis ini menuntut dirinya sangat sibuk dan otomatis jadi tidak fokus untuk mengurusi anak dan juga suaminya. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kita tuh diajarin untuk menyeimbangkan antara tuntutan dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kita itu lebih berat ke dunia. Walaupun kenyataannya kebanyakan kita lebih berat kepada dunia. Bahkan menganggap agama ini sebagai pengekang dari berbagai kebebasan yang diinginkan di dunia oleh manusia. Kalau bicara tadi dokter yang ngambil spesialis, maka hendaklah niatnya itu bukan duniawi. Ambisinya itu bukan supaya dia lebih dapat gaji lebih besar ya, supaya dia dapat pasien lebih banyak. Akhirnya dunia lagi yang didapatkan. Terus ya dunia dikasih, akhirat nggak dapat apa-apa nantinya. Artinya kelelahan itu hanya untuk dunia. Kan sayang sekali. Tapi kalau yang dia pikirkan adalah ingin memberikan manfaat ya. Dia ingin kalau nanti jadi dokter spesialis, dia akan memberikan tarif yang lebih murah. Niat dia untuk membebaskan orang-orang yang tak mampu. Mungkin dia juga akan mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis. Ada banyak cita-cita indah di benak dia. Sehingga waktu yang dia habiskan selama menuntut ilmu itu bernilai pahala. Ada nilainya. Bukan hanya sesuatu yang besar sekali. Kemudian bicara tadi harus fokus. Dia tafadhol fokus. Tapi tetap menuntut ilmu agama, jangan ditinggalkan. Paling tidak baca Al-Quran Karim. Paling tidak datang ke kajian sepekan sekali. Atau sebulan sekali. Karena apa? Jangan sampai hati kita kosong. Hati ini kau nggak dapat siraman rohani. Maka akan kering kerontak. Dan akan hidup merana. Hanya untuk mendapatkan spesialis yang mati sekali lagi ketika mati nggak ditanya engkau dari kedokteran mana, dari fakultas mana. Tapi yang ditanya adalah tentang Allah, tentang Tuhannya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Adapun buat wanita, ya wanita ada kondisi berbeda lagi kan. Apa wanita ini punya, kalau sudah punya suami, dia punya kewajiban berkhidmat kepada suami. Bahkan kalau suaminya minta dilayani, itu harus dituruti. Wanita ketika hendak puasa sunnah, suaminya hadir, harus izin sama suaminya. Mau puasa sunnah nih, harus izin sama suami. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi seorang suami di hadapan istrinya.
maka dia harus izin sama suaminya. Suaminya ridho apa enggak? Ketika suaminya keberatan, ya engkau tinggalkan. Terus gimana Ustaz? Tapi ini karir Ustaz. Yang lebih utama adalah keridhaan suami daripada karir. Karena perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang taat sama suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya, itu akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja. Ini karir yang paling tinggi di muka bumi ini, ketika seorang wanita dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu surga yang terbuka. Mana saja dia mau masuk, mau lewat pintu puasa. Padahal dia bukan orang yang ahli puasa, tapi mau masuk lewat pintu puasa, tafadhol. Dia puasanya cuma Ramadan doang. Dipersilahkan. Ini berkaitan dengan kewajiban dia sebagai seorang istri. Juga dia punya anak. Dia sebagai seorang ibu. Yang dia dituntut untuk mendidik anaknya. Kalau dia bisa menggabungkan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, maka pilihlah yang lebih utama buat dirimu. Dan buat anakmu, buat keluarga. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, kemudian melantarkan kewajiban kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustadz. Baik, selanjutnya kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apabila ada seorang dokter yang baru lulus, mungkin baru lulus disumpah gitu, Ustadz, baru disumpah, dan dia langsung membuka praktek klinik atau langsung kerja di klinik, sedangkan dia belum dapat surat izin praktek. Apakah gajinya itu halal, sedangkan niatnya sudah ikhlas sebenarnya, cuman belum ada surat izin praktek saja. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara gaji dia tadi, dia ngobatin orang bayar sama dia dapat tuh duit. Mungkin gaji ini bisa disebut halal buat dia. Dari sisi orang itu membayar atas pelayanan dokter. Namun dilihat dari sisi lain, dia melanggar aturan yang ada. Dia melanggar aturan pemerintah. Sehingga dosanya dia mungkin bukan berkaitan dengan gajinya, tapi dosa dia dengan melanggar aturan yang ada. Dan ini juga akan membahayakan pasien kadang-kala. Karena ada persyaratan, nggak tahu dok, katanya memang ada persyaratan buka praktek itu harus praktek di dokter dulu, atau di rumah sakit dahulu. Nah, ya Ustadz, emang harus istilahnya harus magang dulu seperti itu Ustadz. Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Nah, dari aturan itu ada gitu kan. Jadi kalau bicara mungkin gajinya, semoga nggak masalah, tapi dia menyelisih aturan tersebut sehingga membahayakan pasien itu karena memang secara aturan dia ini belum layak untuk praktek sendiri gitu. Dia praktek di bawah naungan lembaga kesehatan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh berapa pertanyaan lagi Ustadz? Ini masih banyak sekali Ustadz. Masya Allah. Mungkin 3 pertanyaan lagi dok, soalnya kita mau maghrib juga di sini dok. Oh iya, baik Ustadz, siap. 3 pertanyaan lagi Ustadz. Baik, bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apabila jika ada seorang dokter memutuskan kita harus melakukan tubektomi. Ini salah satu teknik kontrasepsi yang permanen Ustadz. Jadi si laki-laki ini tidak bisa membuahi istrinya lagi. Siap. Bagaimana hukumnya dengan kontrasepsi yang lain juga Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah, kita tahu pernikahan di dalam Islam itu salah satu tujuannya adalah memiliki anak keturunan yang banyak. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ada seorang sahabat hendak menikahi janda yang nggak punya anak, yang mandul, Nabi melarang. Jangan. Nabi katakan, tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang pengasih dan subur. Karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Oleh karena itu juga ada larangan al-azil umpamanya. Mengeluarkan air mani di luar kalau nggak ada perlunya. Dulu belum ada kondom ya. Jadi mereka ketika ingin nggak punya anak, biasanya dikeluarkan air mani itu di luar. Itu pun kalau tidak ada alasan yang syar'i, makruh itu. Nggak baik yang seperti itu.
Kembali kepada tadi, vasektomi atau apa aja, alat untuk membuat dia nggak hamil ya. Apa tujuan? Apa sebabnya? Ketika tujuan dan sebabnya itu baik secara agama, nggak ada masalah. Contohnya, mau mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran, tapi mengatur kelahiran. Karena takut hamil ketika masih nyusuin, kepingin nyusuin sampai selesai. Tafadhal. Jadi memang dia sedang punya program, ingin nyusuin sampai selesai. Kemudian kadang-kala umpamanya tujuannya memang ibunya ini kurang sehat, Ustaz. Jadi kalau sering-sering lahiran bahaya umpamanya, apalagi yang dengan sesar umpamanya. Maka silahkan. Jadi kalau tujuannya tadi bukan membatasi kelahiran, tapi mengatur kelahiran, maka nggak masalah. Boleh membatasi kelahiran kalau ada sebabnya yang memang membahayakan. Nggak bisa ini hamil lagi. Kalau hamil lagi akan membahayakan ibunya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya jangan. Kalau laki-lakinya jangan yang perempuan yang diselesaikan. Laki-laki ini mungkin dia nikah dengan perempuan lain. Sehingga ketika dia sudah vasektomi ya. Hah? Ya Ustaz, Kalau tadi apa namanya, Dok? Apaan tadi? Tadi maksudnya vasektomi Ustaz. Betul. Kalau yang Iya. perempuan vasektomi. Laki-laki Betul, vasektomi. betul. Untuk yang perempuan tubektomi. Betul Ustaz. Nah, tadi ketika tujuannya memang memutuskan kelahiran, maka sebabnya harus jelas. Kalau yang laki-laki jangan, karena dia mungkin istrinya memang nggak boleh hamil lagi. Tapi mungkin si laki-laki bisa menikah dengan yang lainnya, kemudian punya anak dari yang lainnya. Jadi mengatur kelahiran diperbolehkan, tapi membatasi kelahiran, apalagi kalau tujuannya ya ekonomi sulit ini itu, Allah yang kasih rezeki kepada anak-anak kita, bukan kita. Kalau bicara sulit mendidik anak kalau banyak, ya kalau memang tadi bicara sulit, nunggu ini lebih besar dikit, insya Allah hamil lagi. Tafadhol seperti itu. Karena nggak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan yang sulit itu, kalau Allah mau bikin mudah, akan mudah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, sudah kirim 2 kali di chat. Assalamualaikum Ustadz, Afwan ingin bertanya, apakah memang tidak boleh memberi tips kepada pegawai rumah sakit, misalnya driver, supir ambulan, yang menjemput kita untuk KRS, misalnya pada malam hari, karena dokter lain sudah sukanya datang sendiri. Sedangkan kalau saya, kalau misalkan sudah malam, inginnya dijemput. Niatnya sebagai ucapan terima kasih saja Ustadz. Mungkin ini berkenaannya sudah termasuk gaji juga mungkin, atau mungkin di luar gaji. Mungkin mendapat Ustaz bagaimana? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Tips yang diberikan kepada pegawai yang sudah digaji. Tips itu nggak halal buat dia, kecuali dari pihak rumah sakit diperbolehkan. Jadi memang dia ini sudah digaji, artinya dia jemput, dia ini itu semua, dia udah dapat gaji dari sana. Jadi tatkala ada yang ngasih tip kepada dia buat pegawai ini, maka terlihat dia nggak boleh buat dia. Kalau memang rumah sakit mengatakan nggak boleh terima tips, selesai sudah. Kalau dia terima tips, ini masuk kalau di pemerintahan itu gratifikasi. Gratifikasi sebenarnya. Karena orang itu sudah mendapatkan gaji, dia menjabat di sana sudah dapat fasilitas, apa yang didapatkan dia di luar itu seharusnya dikembalikan kepada tempat dia kerja. Begitu pula tips. Kalau pihak rumah sakit membolehkan, udah nggak apa-apa, halal diambil. Maka insya Allah nggak ada masalah tatkala memang pihak rumah sakit atau pihak lembaga tempat dia bekerja memperbolehkannya. Dengan catatan juga hal itu tidak merubah dedikasi dia kerja. Kalau yang ngasih tip akhirnya dia nggak layan. Kalau yang nggak ngasih tip dia nggak layan. Kalau yang ngasih tip dia semangat. Nah itu berbahaya. Kenapa dilarang itu? Karena supaya tidak merusak etos kerja dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini pertanyaan terakhir mungkin dari partisipan. Ustadz, Afwan ingin bertanya, ingin meminta pendapat dari Ustadz pribadi. Barakallahu fikum. Ana bingung Ustadz, ingin menyekolahkan anak-anak kemana? Apakah ke jalur dokter atau ke jalur agama seperti tahfiz dan Quran? Karena Ana rasa kalau misalkan Ana menyekolahkan sebagai kedai agama,
mereka juga sudah tahu seluk-beluknya seorang dokter seperti apa. Namun kalau misalkan anak menyekolahkan anak-anak ke kedokteran, belum tentu tahu seluk-beluknya dalam pandangan agama seperti apa. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jemaah. Yang pertama, para orang tua ketika hendak mengarahkan anaknya, perlu juga melihat kecondongan anaknya kemana. Kadangkala anak dipaksakan untuk satu ilmu, ternyata dia nggak cocok di sana. Di tengah jalan putus akhirnya. Kesian dia. Lihat kecenderungan dia di mana. Bicara agama, semua wajib belajar agama. Mau dokter, mau polisi, mau tentara, apapun ilmu yang dia pelajari, nanti dia tetap wajib belajar ilmu agama. Maka di sini kalau kecondongan dia kepada dokter, maka persiapkan agama dia. Artinya kan dia persiapkan dari anak pondok jadi dokter, alhamdulillah udah banyak sekarang gitu loh. Artinya pendidikan agama dia tetap harus ada. Karena ini kewajiban. Kewajiban. Kalau di negeri kita ada kewajiban belajar 9 tahun ya. Dalam agama kita ada kewajiban belajar agama. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka tinggal sekarang bagaimana mengkondisikan anak itu kalau memang dia mau jadi dokter, tafadhal, tinggal dikondisikan. Dia belajar agama yang cukup, apalagi kalau ada dia bisa hafal Al-Quran ketika dia masih di tingkat SMP, SMA, di beberapa perguruan tinggi itu katanya yang hafal Quran ada keistimewaan untuk masuk lebih mudah umpamanya. Insya Allah seperti itu mungkin yang perlu dipertimbangkan orang tua, dan tatkala bingung orang tua, jangan lupa untuk istikharah, minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya dan juga nasihat tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk dokter khususnya dan juga untuk tenaga kesehatan seluruhnya. Dan yang pada hadir di sini mohon maaf semuanya tidak bisa menjawab keseluruhan karena keterbatasan waktu, karena Ustadznya berada di Jember karena mau maghrib juga katanya. Mungkin itu saja, sekian dari kami Kamus F.Kom 4017. Kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan seluruh kru SRB dan juga keluarganya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.